Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kemarin penyidik KPK menggeledah paksa 2 ruangan kantor pemerintahan Kota Bekasi dan memeriksa Sekda Kota Bekasi Reni Mahendrawati. 2 ruangan yang diperiksa KPK yakni kantor Dinas Wali Kota Rahmat Effendi di Gedung Smart City dan ruang Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di lantai 3 Gedung Plaza Pemkot Bekasi. Sekda Kota Bekasi Reni Mahendrawati juga turut diperiksa dalam penggeledahan ini, di mana Sekda Bekasi bungkam saat ditanya awak media terkait penggeledahan dan langsung memasuki ruang dinas kantor Wali Kota Bekasi. 8 anggota Satgas KPK datang dengan menumpangi 2 mobil dan penggeledahan pun berlangsung sekitar 5 jam. Ada 1 koper dan beberapa tas yang dimasukkan ke dalam mobil sebagai barang bukti. Bang, bawa berapa banyak, Bang? Banjir sering terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya adalah banjir di Underpass Tol Jor yang berada di sekitar kawasan Kota Bintang, Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Gara-gara sering banjir, mendorong Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri ATR BPN Sofyan Jalil datang ke kawasan Kota Bintang. Alasan kedua menteri itu datang ke Kota Bintang ini lantaran diduga pembangunan kawasan komersil itu telah menyempitkan Kali Cakung. Oleh maka itu, kedua menteri minta Kali Cakung dilebarkan. Dalam berita yang dimuat situs Pemkot Bekasi 15 November 2021, PT Kota Bintang diajak Pemkot untuk membenahi polder Kali Cakung. Namun, 2 bulan setelah acara penandatanganan MOU itu, Rahmat Effendi dan Direktur PT Kota Bintang Rayatri, Suryadi Mulya, malah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Pembebasan lahan sekolah di wilayah Rambelumbu dengan nilai 21,8 miliar. Pembebasan lahan polder 202 senilai 25,8 miliar. Pembebasan lahan polder Air Keranji senilai 21,8 miliar. Melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai 15 miliar. Inilah Direktur PT Kota Bintang Rayatri, Suryadi Mulya. Dirinya tidak mau menjawab pertanyaan tentang uang suap yang diberikannya. Sementara itu, menurut Ketua KPK Firly Bahuri, uang suap yang diterima Rahmat Effendi dari pihak swasta ini adalah imbalan dari rencana proyek yang akan berjalan. Ironisnya, Rahmat menyamarkan uang suap itu sebagai sumbangan masjid. 2022 diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan. Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE diduga telah meminta sejumlah uang kepada para pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah Kota Bekasi, di antaranya menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Total ada 9 tersangka kasus suap di Kota Bekasi. Nilai suapnya sebesar 5,7 miliar rupiah. Proyek polder air baru 1 proyek yang menjadi objek korupsi. KPK juga menyidik suap untuk proyek sekolah di Rawalembu dan pungli jabatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas korupsi di Kota Bekasi, kami telah terhubung dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Gufron. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Gufron, kalau dilihat dari kasus dugaan korupsi di Bekasi ini, sebetulnya sejak kapan KPK mengendus dan menyelidiki adanya dugaan korupsi di sana? KPK sesungguhnya telah melakukan proses penyelidikan sejak 2021 di awal tahun sudah, sehingga proses penyelidikannya sudah hampir ya kurang lebih
sekitar 8 sampai 9 bulan begitu. Oke, awalnya trigger dari mana, Pak? Tentu sekali lagi KPK dalam hal ini melakukan proses penyelidikan semuanya atas partisipasi masyarakat yang telah melaporkan kepada KPK tentang akan adanya dugaan tindak pidana korupsi, baik berupa gratifikasi maupun suap. Baik, melalui aduan masyarakat yang masuk ke KPK begitu ya, kemudian diselidiki oleh KPK. Dan kapan aduan itu mulai masuk ke KPK? Kalau memang tadi penyelidikannya dari awal 2021. Ya, kami sekali lagi menerimanya dari awal 2021, bulan Maret kemudian naik lidik, kemudian proses pendalamannya sejak sekitar pertengahan 2021. Baik. Baik Pak Gufron, kalau kita kembali review begitu ya, apa hasil pemeriksaan sementara alasan sang wali kota ini melakukan tindakan korupsi dan melakukan pungli jabatan? Sekali lagi kami masih proses pendalaman, tetapi rata-rata sebagaimana kasus-kasus sebelumnya, KPK menengarai banyak kejadian penerimaan suap ataupun penerimaan gratifikasi oleh pemerintah baik daerah maupun pusat, selalu alasannya adalah alasan kebutuhan. Karena memang harus kita pahami ya bahwa proses rekrutmen pejabat-pejabat negara kita baik pusat maupun daerah rata-rata itu tidak gratis ya. Biayanya tinggi sehingga itu yang selalu mendasari. Oleh karena itu kami berharap sekali lagi mari kita cegah dan berantas korupsi ini bukan hanya dengan proses hukum. Proses hukum itu hanya soal hilir. Baik. Sementara masalahnya itu di hulunya perlu juga kita benahi bersama. Baik. Pak Gufron, sudah ada 14 yang terjaring OTT, kemudian 9 diantara yang menjadi tersangka. Nah, lalu ada dugaan keterkaitan dari pihak DPRD Bekasi. Bagaimana pemeriksaannya sejauh ini? Apakah memang sudah ada pemanggilan terhadap pihak dari DPRD? Sejauh ini belum kami beranjak ke DPRD, tetapi karena ini merupakan pengadaan barang dan jasa terhadap lahan tanah ya, biasanya kemudian yang sudah terjadi memang diawali dari perencanaan anggaran. Nah, karena itu kami masih akan mendalaminya. Jadi sampai ini kami masih mendalami di tingkat suap dan penerimaan gratifikasi di jajaran Pemkotnya, belum ke DPRD. Tentu kami berdasarkan alat bukti tentu kami akan kembangkan. Oke, artinya sejauh ini KPK belum mengantongi nama dari anggota DPRD Bekasi? Sejauh ini sekali lagi kami masih fokus pada 3 jenis penerimaan, yaitu pada pengadaan barang dan jasa, yaitu pengadaan lahan SD di Rawalumbu dan juga folder untuk penyerapan anti banjir dan juga lelang jabatan ya, jual beli jabatan gitu. Di 3 titik itu yang sedang kami lakukan. Dari 3 titik itu sesungguhnya juga sumbernya lebih dari 4. Jadi sementara ini yang kami lakukan, pemberinya masih 4 orang, lantas penerimanya masih 5. Kita fokus pada itu, tapi sekali lagi bukan berarti kita berhenti dan cukup di sini, tapi berdasarkan pemeriksaan semua pihak yang sekiranya cukup bukti untuk dipertanggungjawabkan, tentu kami akan kembangkan. Oke, Pak Gufron, kalau kita lihat dari data yang sudah kami tampilkan tadi sebelumnya, ini bukan kali pertama terjadi di wilayah Bekasi. Kalau menurut Anda, kenapa korupsi di Bekasi ini terus berulang? Apakah menandakan lemahnya pengawasan di sana atau seperti apa, Pak? Ya benar ya, wali kota sebelumnya, sebelum digantikan Pak Wali Kota yang ketangkap sekarang ini, juga wali kota sebelumnya juga kena OTT KPK. Bahkan di Bekasi, di Kabupaten Bekasi juga hal yang sama. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa ada 2 hal. Pertama, mungkin benar apa yang dipertanyakan oleh Anda, bahwa mungkin pengawasan, mungkin sistem. Selain itu juga integritas.
Jadi proses rekrutmen kita yang menggunakan pilkada saat ini harapannya itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas pro rakyat karena dipilih bersama oleh rakyat. Faktanya harus kita sadari ternyata pilkada demi pilkada itu tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkomitmen kepada rakyatnya, tapi kemudian berkomitmen untuk memperkaya diri. Nah, dua hal ini, integritas pribadi dan juga sistem pilkada maupun tata kelola pemerintahan, keduanya perlu sama-sama diperbaiki. Tidak cukup hanya dengan ditangkap-tangkap terus. Kami prihatin kepada anak bangsa, anak-anak terbaik bangsa yang kemudian berkontestasi di proses pilkada, ternyata kemudian terjerumus dan terjerembab dalam korupsi. Ini kita harus selesaikan. Kami akan menyelesaikan pertama secara hukum bagi mereka yang sudah positif terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Juga kemudian secara paralel ini akan kami lakukan pembenahan secara sistemik, baik tata kelola maupun pengawasan. Tapi tak lupa juga, mari kita sama-sama tanamkan integritas dan pilihlah orang-orang yang berintegritas. Mulai dari proses pendidikan baik di keluarga maupun lembaga-lembaga sekolah, kampus, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Oke Pak Gufron, artinya memang belum ada sistem yang bisa mencegah korupsi kepala daerah begitu ya. Ketika katakanlah ada celah-celah juga masih belum bisa tertambal secara jelas. Usulan dari KPK ketika saat ini sistem sudah terlanjur memang terjadi, termasuk juga dengan sistem kemudian pemilihan yang sudah ada saat ini pun, apakah ada usulan dari Anda? Jadi KPK menganggap tidak ada yang terlanjur ya. Bagaimanapun kan sistem ini kita sadari dan kita buat bersama-sama. Berdasarkan data-data yang telah KPK sampaikan bahwa bahkan ada 2 dan 3 kali sebuah daerah, kepala daerahnya itu ditangkap, itu mestinya menjadi pembelajaran. Tidak boleh kemudian kita merasa terlanjur dan kemudian tidak ada evaluasi. Mari kita evaluasi bersama-sama bahwa proses rekrutmen politik itu harus pertama 0 biaya. Kalau masih proses politik itu membutuhkan banyak biaya, pasti kemudian dia berpikir pada saat duduk yang pertama dan utama adalah bagaimana mengembalikan biayanya. Sementara gajinya tidak seimbang dengan biaya, maka kemudian yang terjadi pasti akan menjual wewenangnya. Pada saat menjual wewenang itulah yang disebut sesungguhnya adalah korupsi. Nah, ini yang penting harus kita sadari bersama. Tidak boleh kemudian kita mengatakan sudah terlanjur. Terlanjurnya sudah berapa 18 tahun dari reformasi. Apakah kita tidak kemudian mengevaluasi bagaimana agar kemudian sistem politik kita, rekrutmen pejabat-pejabat baik pemerintah pusat maupun daerah itu yang kemudian harus kita biayanya harus ditekan seminimal mungkin atau bahkan ditanggung negara. Pada saat itu kemudian bisa kita berharap pejabat negara itu kemudian tidak akan mencari pengembalian modal yang itu artinya akan melakukan korupsi. Baik, Pak Gufron. Ya, memang dari biaya pilkada tinggi, kemudian juga tanda tangan fakta integritas juga tidak bisa menjadi jaminan gitu ya. Betul. Seseorang tidak akan korupsi. Tapi bagaimana memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk memilih mereka yang punya track record integritas yang baik. Betul. Terima kasih Pak Gufron. Kami akan nantikan informasi pengembangan dari pemeriksaan ini. Terima kasih sudah bergabung kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.